Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Perkenalkan, nama saya Aji Kurniawan dengan NIM 15036210029. Di sini saya akan mempresentasikan terkait evaluasi pembelajaran yang diampu oleh dosen Dr. Rian Arthur MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita bahas terus berikut. Nah, apa itu evaluasi program atau apa itu evaluasi? Jadi, evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan telah ditentukan. Nah, tadi kan di pembahasan slide sebelumnya itu terkait evaluasi pembelajaran. Nah, maka evaluasi program. Di evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek. Jadi ada banyak contoh model program evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli. Dalam hal ini saya memaparkan ada 3 model. Yang pertama itu ada model evaluasi SciPP. Nah, model SciPP adalah suatu model evaluasi yang dikembangkan oleh Staffelbeam yang bertujuan untuk membantu dalam perbaikan kurikulum dan juga untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu model CPP mengandung 4 komponen, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Selanjutnya ada evaluasi Kirkpatrick, di mana evaluasi Kirkpatrick ini dibangun dalam 4 level tingkatan, yaitu ada reaksi, lalu ada pembelajaran, ada perilaku, dan juga ada hasil. Nah, model ini pada dasarnya dimunculkan untuk melihat atau memantau serta menentukan efektivitas dari program kerja atau dari program keahlian. Selanjutnya ada evaluasi outcome atau SCALOC. Nah, di mana evaluasi outcome atau SCALOC ini adalah evaluasi yang menggunakan hasil atau ukuran yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau perorangan. Pada umumnya, evaluasi SCALOC lebih banyak digunakan dalam evaluasi yang bersifat sosial kemasyarakatan atau evaluasi kebijakan untuk mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan. Nah, di sini sudah saya sebutkan dari 3 evaluasinya, maka saya akan menjelaskan satu evaluasi, yaitu evaluasi SciPP dari jurnal yang sudah saya dapatkan. Nah, dari jurnal tersebut, apa sih dari terkait modelnya? Nah, model yang terkandung di dalam artikel yang saya dapat itu adalah penulis menggunakan model evaluasi SciPP. Hal ini berkaitan dengan aspek yang terkandung dalam SciPP jika berdasarkan sesuai dengan keputusan. Lanjut dengan analisanya. Nah, di sini dalam artikel jurnal tersebut kita bisa menganalisa. Dalam penganalisan yang terdapat dalam artikel tersebut, penulis menggunakan metode kuantitatif pada mata pelajaran produktif otomatis di masa pandemi COVID-19 yang ditinjau dari variabel kegiatan belajar secara daring dan menggunakan media pembelajaran daring. Nah, di sini ada tabel yang dimana tabel itu ada kelas dari kelas 12 TKROA bahkan sampai TBSM yang B, di mana populasi itu ditotal dengan semua 126 siswa. Nah, di sini ada perhitungannya yang dimana dari semua perhitungan ini terdapat sampel yaitu 55. Oke, lanjut. Nah, di sini kriteria yang terdapat di jurnal tersebut terkait pada media pembelajaran yang digunakan, yaitu ada mengevaluasi pembelajaran, lalu ada pihak dari sekolahnya serta hasil dari program penelitiannya. Jadi kriteria di sini ada 3, yaitu ada media yang pembelajaran digunakan, yaitu pada saat daring,
yang kedua ada evaluasi, dan ketiga ada pihak dari sekolah. Nah, ini ada tahapan nih. Tahapannya itu evaluasi CIPP menggunakan metode kuantitatif yang tadi saya jelaskan, yang ada di tahapan kriteria. Nah, dalam metode kuantitatif itu mengevaluasi pembelajaran daring pada mata pelajaran produktif otomotif di masa pandemi COVID-19 di SMK Karya Mula Palangkaraya dengan varian dan ditinjau dari kegiatan belajar secara daring dan menggunakan media pembelajaran. Lalu ada komponen. Nah, ini komponen yang terkait dalam artikel ini yaitu media pembelajaran secara daring, lalu ada evaluasi pembelajaran pihak sekolah dan hasil. Nah, di sini ada tabel yang dimana tabel tersebut yang atas itu data hasil penelitian variabel kegiatan belajar secara daring menggunakan metode evaluasi CIPP yang dimana konteks komponennya itu mendapatkan hasil 67,51%, yang dimana dikategorikan itu cukup efektif. Lalu yang komponen kedua ada input, karena kan CIPP ini adalah konteks input, proses, dan produk, dimana input ini mendapatkan hasil dari seluruhan 55 sampel, yaitu dengan kategori cukup efektif dengan mendapatkan hasil 61,54%. Lalu di prosesnya itu dari hasil sampel 55 siswa dari keseluruhan yang dibagi dari 126 yaitu mendapatkan kategori cukup efektif dengan hasil 69,81%. Lalu ada produknya nih. Produknya itu kurang efektif dengan kategorinya. Kenapa? Karena dari pihak sekolah masih kurang menyediakan baik itu alat-alat untuk praktikum dan segala macamnya jika kita baca dari artikel tersebut. Lalu yang keempatnya itu ada tabel 4, maksudnya di tabel 4 itu ada data hasil penilaian variabel media pembelajaran daring menggunakan model evaluasi IPP. Nah, untuk hasil dari penggunaan media daring yaitu yang pertama konteksnya itu mendapatkan kategori yang cukup efektif dengan hasil 64,84%. Lalu dengan input juga mendapatkan kategori yang sama, lalu dengan proses juga yang sama, dan produk dengan kategori yang cukup efektif dengan hasil yang sama juga di sekitar 60% hingga 70%. Lalu dari hasil dari jurnal yang saya ambil yaitu aspek konteksnya mendapatkan kategori yang cukup aktif yang tadi sebelumnya, dan hal ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengenai faktor lingkungan dan waktu belajar yang baik. Lalu ada aspek input yang mendapatkan kategori cukup baik, dan hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi mengenai persiapan, motivasi, dan semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Lalu ada aspek proses. Aspek proses mendapatkan kategori yang cukup aktif juga, dan hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran dan bimbingan dari gurunya. Lalu ada aspek produk yang dimana yang sebelumnya mendapatkan kurang efektif. Nah, hal ini mendapatkan hasil untuk yang menjadi kategori yang cukup efektif. Pemahaman tentang mata pelajaran berkaitan praktikum dimaksimalkan agar program pembelajaran daring dapat terlaksana dengan baik. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.